Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran bahasa Arab, dan kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-16 pada pertemuan sebelumnya. Ya, maka kali ini kita akan masuk di pelajaran yang baru, ya, yaitu pelajaran yang ke-17, ya. Silakan bisa dipersiapkan ya bukunya, ya, dipersiapkan bukunya, dibuka di halaman 96, ya, dibuka di halaman 96. Ya, ikhwan yang ada di studio, ya sudah siap? Sudah. Ya, baik, semoga ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya masing-masing. Baik, ya, di pelajaran yang ke-17 ini ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih berkenaan dengan masalah hukum yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ke-16, ya. Apa hukumnya, bunyinya, kaidahnya? Jamak yang tidak berakal dihukumi mufrad muannats. Iya, ya. Jamak benda tidak berakal, ya, dihukumi mufrad muannas. Jamak ghairul aqil dihukumi mufrad muannas. Nah, ini harus dipegang terus, ya. Nah, di pelajaran yang ke-17 ini akan lebih diperluas tentang penggunaan kaidah ini. Ya, kalau sebelumnya kita baru dilatih, ya, kaidah ini dalam penggunaan kata tunjuk saja, yaitu hadza, ya, hadhihi maupun dzalika tilka. Ya, adapun di pelajaran yang ke-17 ini diperluas, ya, diperluas lagi. Baik, coba kita baca ya satu persatu di sini. Ikhwan yang ada di studio silakan dibaca nomor 1. Abwabul masjidi maftuhatun. Iya. Artinya pintu-pintu masjid itu terbuka. Iya, lihat di sini kaidah yang tadi diterapkan di sini. Ya, kaidah penerapannya di sini. Abwabul masjidi, ya. Pintu-pintu masjid itu maftuhatun, terbuka, ya. Di mana penerapan kaidahnya itu? Di mana? Yaitu di kata maftuhatun. Lihat, maftuhatun ini kan muannas, ya, untuk menerangkan abwab, untuk menerangkan pintu-pintu masjid menggunakan maftuhatun muannas. Karena apa? Karena abwab ini jamak dari babun. Nah, jamak dari yang tidak berakal dihukumi muannas. Ya, dihukumi muannas, sehingga ia mufrad muannas, betul. Ya, sehingga di sini penjelasnya, ya, dengan mufrad muannas maftuhatun. Ya, kalau sebelumnya misalnya kita mudzakarnya babul masjidi maftuhun. Nah, satu, babul masjidi maftuhun. Nah, ketika dia jamak abwabul masjidi, tambahkan tak marbutoh karena dihukumi mufrad muannas maftuhatun. Bisa dipahami? Insyaallah. Iya. Silakan nomor 2. Liman hadhil buyutul jadidatu. Iya. Hiya lil mudiri. Hiya limudiri syarkati. Hiya limudiri syarikati. Hiya limudiri syarikati. Iya. Artikan milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Iya. Dia milik kepala sekolah perusahaan. Ya. Jadi kalau mudir, ya, mudir ini ketika di sekolahan artinya kepala sekolah. Kalau perusahaan, ya, kita artikan yang sesuai dengan konteksnya. Berarti apa? Pimpinan. Direktur, gitu ya. Direktur perusahaan, ya. Asy-syarikah, ya. Asy-syarikah perusahaan. Maka mudirus syarikah kita katakan direktur perusahaan. Nah, kalau di sekolah kepala sekolah. Jadi disesuaikan, ya, mudir pimpinan, ya, pimpinan. Penyebutannya tentu disesuaikan dengan konteksnya. Kalau di sekolah kepala sekolah, di perusahaan berarti di direktur, ya. Lihat di sini, liman hadhil buyutul jadidatu, milik siapa rumah-rumah yang baru ini, ya. Al buyutu ini kan jamak, ya, ini kan jamak dari baitun. Nah, lihat di situ kata tunjuknya menggunakan hadhihi, ya, karena mufrad muannas dihukumi mufrad muannas, tidak berakal, ya. Kemudian sifatnya juga, coba lihat sifatnya al jadidatu. Ini pun mufrad
muannas. Kenapa sifatnya menggunakan mufrad muannas bukan bentuk jamaknya, yaitu apa? Jamaknya jadi al-jadidatu jududu, ya. Kita nggak mengatakan hadhil buyutul jududu karena al-buyutu ini jamak huruf akhir dihukumi mufrad muannas. Jadi yang terpengaruh itu bukan hanya kata tunjuk, tapi juga tadi yang pertama adalah penjelas atau istilah di dalam bahasa Arabnya adalah khobarnya, ya, penjelasnya, yang menjelaskan kalimat itu. Kemudian juga sifatnya, ya, baik penjelasnya, sifatnya maupun kata tunjuknya itu pun ngikut, ya. Kalau jamak huruf akhir maka dihukumi mufrad muannas, ya. Selanjutnya juga yang terpengaruh adalah kata gantinya. Lihat jawabannya hiya, nah pakai hiya, bukan pakai huwa maupun pakai hum, ya, pakai hinya hiya karena tadi dihukumi mufrad muannas. Jadi kata gantinya pun terpengaruhi, ya. Hiya limudiris syarikati, dia adalah milik, ya, maksudnya dia adalah milik direktur perusahaan itu, ya. Paham, ya? Iya, lanjut. An-nujumu jamilatun. Iya. Bintang-bintang itu indah. Ya. An-nujumu jamilatun, ya. An-nujumu ini jamak dari najmun, ya. An-nujumu jamilatun, bintang-bintang itu indah, ya. Bintang-bintang itu indah. Nah, jamilatun ini kan apa? Penjelasnya, ya. Ini menggunakan muannas. Karena apa? Karena an-nujum ini dihukumi iya, dihukumi mufrad muannas, ya. Jamak ghairu aqil dihukumi mufrad muannas. Ya, lanjut. Hadhihi durusu sahlatun. Iya. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Iya, ya. Hadhihi, ya, hadhihi durusu sahlatun. Ya, pelajaran-pelajaran ini mudah, ya. Ad-durusu jamak dari darsun. Nah, dihukumi mufrad muannas, ya, sehingga pakai hadhihi dan pakai sahlatun, ya. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Ya, lanjut. Fil hindi lughatun katsiratun. Iya. Di India bahasanya banyak. Iya, ya. Fil hindi, di India, lughatun katsiratun, terdapat bahasa-bahasa yang banyak, ya. Terdapat bahasa-bahasa yang banyak. Ya, ya. Di India terdapat bahasa-bahasa yang banyak. Ya, lihat sifatnya. Lughatun sifatnya katsiratun. Mufrad muannas. Lughatun itu kan jamak, ya. Jamak dari lughatun. Nah, sifatnya tetap mufrad katsiratun, hanya saja dia muannas. Karena jamak yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas, ya. Silakan nomor 6. Ainal kutubul jadidatu, di mana buku-buku yang baru itu? Hiya fil maktabati. Iya. Dia di perpustakaan. Iya, ya. Ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati, ya. Di manakah buku-buku yang baru itu? Dia ada di perpustakaan, ya. Lihat al-kutubu ini adalah jamak, ya, jamak dari kitab, ya, tidak berakal. Sifatnya al-jadidatu mufrad muannas. Kemudian kata gantinya hiya, ini pun mufrad muannas. Ya, lanjut. Tilkas sururu maksuratun. Iya. Ranjang-ranjang itu patah. Iya, ya. Tilkas sururu maksuratun, ya. Ranjang-ranjang itu patah, ya. As-sururu ini jamak dari sarirun, ya. Jamak dari sarirun, dan dia tidak berakal, sehingga jamaknya dihukumi mufrad muannas. Kita pilih makanya di sini pakainya tilka bukan dzalika, juga penjelasnya dalam bentuk muannas, maksuratun, ya. Lanjut. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Iya. Jam Jepang murah. Jam Jepang murah, ya. Jam Jepang itu murah, ya. Maksudnya adalah jam yang berasal dari Jepang, ya.
Ya, as-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Ya, as-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Ya, kalau ini jamak apa mufrad? Ini mufrad. Mufrad ya, as-sa'atu mufrad muannas ya. Rakhisatun ini muannas karena memang as-sa'atu itu sudah muannas sehingga pakainya rakhisatun bukan rakhisun. Ya, kalau sebelum-sebelumnya itu karena jamak nih karena memang isim muannas kalau nomor 8 ini. Ya, lanjut nomor 9. Hadhil humuru Mm-mm. au Satu dulu aja. Dalam kurungnya nggak usah dibaca dulu. Hadhil humurul lil fallahi. Ya, ulangi. Hadhil humuru lil fallahi. Iya, bagus. Artinya Ini adalah al-humru jamak dari himar, iya, jadi artinya keledai. iya. Keledai ini milik keledai petani. Keledai ini Iya. milik petani. Iya ya. Hadhil humuru lil fallahi. Keledai ini adalah milik petani. Ya, sekarang diganti pakai yang dalam kurung itu. Hadhil humuru, Yang dalam kurung. hadhil hamiru lil fallahi. Iya, artinya sama kayak tadi. Keledai ini milik petani. Iya ya, maksudnya di sini kita ingin dijelaskan bahwasanya bentuk jamak dari himar itu ada dua, boleh humurun, boleh hamirun. Ya, al-humuru, al-hamiru. Nah, lihat di sini al-humuru itu tadi kan jamak ya, al-hamiru jamak dari himarun. Ya, dan himar keledai itu kan nggak berakal kan, binatang termasuk benda tidak berakal, sehingga di sini dihukumi mufrad muannas. Ya, lihat pakai kata tunjuknya adalah hadhihi. Ya, begitu. Ya, lanjut. Aina kutubukunna ya akhawatu hiya fil fasli. Iya ya. Di mana buku-buku kalian wahai saudari-saudari? Iya. Dia di dalam kelas. Iya ya. Aina kutubukunna ya akhawatu. Di mana buku-buku kalian wahai saudari-saudari? Hiya fil fasli. Ya, dia ada di kelas. Nah, hiya, kata hiya di sini untuk menggantikan apa? Kata ganti untuk siapa? Untuk mana? Kutubukunna. Ya. Kenapa pakai hiya? Karena kutubukunna ya, kutubun itu adalah jamak tidak berakal sehingga pakainya hiya. Ya, mufrad muannas. Ya, lanjut. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Iya. Ini adalah buku-bukuku dan itu adalah buku saudariku. Buku-buku dan itu adalah buku-buku saudariku. Iya ya. Hadhihi kutubi. Ya, hadhihi kutubi, ini adalah buku-bukuku. Nah, kita pakai hadhihi karena kutubi itu jamak ghairu akil. Kita pakai hadhihi. Wa tilka kutubu ukhti, dan itu adalah buku-buku saudariku. Ya, buku-buku saudariku. Pakai tilka mufrad muannas. Ya, lanjut. Hadhihi makatibut tullabu. Makatibut Tullabu. Meja-mejanya para pelajar. Kepemilikan ini. Jadinya apa? Idofah. Makanya dibaca gimana? Mudhof dan mudhofun ilaih. Ya. Hadhihi makatibut tullabu. Mudhofun ilaih dibaca kasra. Jadi tulabi. Coba ulangi. Hadhihi makatibut tullabi. Iya. Ini adalah meja-mejanya para siswa. Iya ya. Hadhihi
makatibut tullabi. Ya, ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Makanya at-tullabi ya mudhafun ilaih dibaca kasrah ya. Jangan lupa nih ya, diingat-ingat. Hadhihi makatibut tullabi. Ini adalah meja-mejanya para siswa, para pelajar. Ya. Kenapa pakai hadhihi di sini? Karena makatibu itu adalah Ghairu. jamak ghairu Ghairu akil ya. Makatibu jamak dari Maktab. maktabun ya. Makatibu jamak dari maktabun. Ya, jadi di sini yang dilihat adalah mejanya bukan pelajarnya, karena yang lagi dibahas kan mejanya bukan pelajarnya, sehingga kita pakainya hadhihi. Ya, itu adalah meja ya. Lagi nunjuk meja bukan lagi nunjuk siswanya. Itu adalah mejanya para siswa, meja-mejanya para siswa. Kita pakai hadhihi. Hadhihi makatibut tullabi. Ya, lanjut. Fiha jasyari'i fanadiku kabiratun. Ya. Di jalan raya ini ada hotel-hotel yang besar. Iya, terdapat hotel-hotel yang Besar. ya. Fi hadzal syari'i fanadiku kabiratun. Fi hadzal syari'i fanadiku kabiratun. Ya, di jalan raya ini, asyari artinya jalan raya ya. Di jalan raya ini terdapat fanadiku kabiratun, hotel-hotel yang besar ya. Fanadiku itu jamak dari fundukun ya, artinya hotel. Jamaknya fanadiku. Makanya di sini sifatnya lihat kabiratun ya. Sifatnya ini mufrad muannas karena fanadiku ini jamak ghairu akil ya. Satu pertanyaan lagi. Fanadiku, kenapa dia tanpa tanwin? Sigul muntahal jumu. Iya, ya ini termasuk sigha muntahal jumu, yaitu bentuk jamak dari suatu isim ya, yang setelah alif yang pada bentuk jamaknya itu ada alifnya, dan setelah alif ada 2 atau 3 huruf. Itu sebutannya apa? Sigha muntahal jumu. Nah, itu termasuk isim ghairu munsharif, tidak boleh tanwin ya. Fanadiku, lihat ada alif kan di jamaknya ini. Kemudian setelah alif ada 2 huruf, yaitu dal dan qaf ya, sehingga ini termasuk sigha muntahal jumu yang tidak boleh dibaca tanwin ya. Dengan bacaan pajaan tadi ya, ada 13 bacaan tadi ya, kita semakin paham tentang penggunaan kaidah jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Jadi lebih luas lagi di sini diperkenalkan, yaitu dia mencakup kata tunjuknya ya, isim isyarahnya. Kemudian yang kedua termasuk yang mengikuti kaidah ini adalah penjelasnya. Kemudian yang ketiga sifatnya, dan yang keempat kata gantinya ya, ngikut semua hukumnya. Kalau jamak ghairu akil mufrad muannas ya. Ya, itu saja mungkin penjelasan kita ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ikhwan dan akhwat yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.